saudara-saudari sedama dimanapun Anda berada. Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Randi Tunggeleng. Hari ini sungguh bahagia dapat punya kesempatan untuk hadir menjadi tamu dalam channel YouTube Ki Ananda. Dan diberi kesempatan oleh Ki Ananda untuk berbagi sebuah pesan Dhamma. Yang mana pada kesempatan kali ini, topik apa yang saya pilih yaitu tentang manfaat belajar Dhamma. Tentu kita mungkin sering punya pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar Dhamma? Penting nggak sih untuk kita belajar Dhamma? Atau lebih penting kita langsung saja mempraktikkan Dhamma? Nah, hal ini sering menjadi perbincangan, sering menjadi bahan diskusi, bahkan sering juga menjadi perdebatan di kalangan umat Buddha sendiri. Seberapa pentingkah kita belajar Dhamma? Tentu hal ini bukan hal yang biasa. Belajar Dhamma merupakan hal yang penting. Karena pada dasarnya kita diberitahu oleh guru kita Sang Buddha ada 3 tahapan di dalam melaksanakan Dhamma. Yaitu kita pertama adalah pariyati atau belajar Dhamma secara teori. Lalu ada pati-pati, yaitu kita mempraktikkan Dhamma. Dan yang ketiga baru patiweda, yaitu kita menembus hasil dari praktik Dhamma. Nah, dengan begini kita menjadi paham Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa belajar Dhamma merupakan hal yang penting sebagai dasar. Kenapa? Karena kalau kita ingin praktik Dhamma dengan baik dan benar, tentu kita harus memahami bagaimana cara mempraktikkan Dhamma yang baik dan benar tersebut. Nah, oleh karenanya, hari ini kita akan belajar bersama tentang apa sih manfaatnya kita belajar Dhamma. Ada nggak sih manfaatnya gitu? Ya, jelas ada Bapak Ibu. Di dalam kitab suci Tipitaka bagian Anguttara Nikaya, Sang Buddha Guru Agung kita telah menyampaikan bahwa ada 5 manfaat ketika seseorang belajar Dhamma. Yang pertama adalah kita akan memperoleh manfaat memiliki pengetahuan akan yang tadi kita belum ketahui. Ya, alias kita menjadi tahu apa yang tadinya kita belum tahu. Ini tentunya lumrah dan umum ya, seperti halnya kita belajar di tingkat pendidikan, di sekolah atau di tempat les atau dimanapun. Kalau kita mempelajari sesuatu, tentunya kita akan mengetahui sesuatu yang tadinya belum kita ketahui. Ya, demikian juga ketika kita belajar Dhamma. Ketika kita belajar Dhamma, maka kita akan menjadi tahu akan sesuatu ajaran Dhamma yang tadinya kita belum ketahui. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk kita lakukan. Karena bagaimana kita bisa melaksanakan Dhamma kalau kita saja tidak tahu apa yang diajarkan oleh Dhamma. Ya, nah tentunya untuk bisa mengetahuinya, kita harus berawal dari mempelajarinya. Karena dengan belajar, kita akan memperoleh pengetahuan tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman sedama, adalah kita akan memperjelas apa yang tadinya belum jelas. Ya, jadi manfaat yang kedua yang kita bisa peroleh ketika kita melaksanakan praktek belajar Dhamma, yaitu kita akan memperjelas yang tadinya kita masih belum jelas. Maksudnya bagaimana? Ketika kita belajar, seringkali tidak langsung kita memperoleh kejelasan. Ya, kadang-kadang kita masih mengalami kebingungan atau ada hal yang belum jelas. Nah, dengan kita rutin terus belajar, maka kita akan mendapatkan kejelasan akan yang tadinya kita masih bingung atau belum jelas. Gitu ya. Ini sama halnya ketika kita belajar di sekolah. Ketika mungkin anak Anda atau mungkin Anda ketika dulu kita di sekolah, kita belajar di sekolah nggak langsung jelas oleh salah satu guru. Lalu kita belajar kembali di tempat les. Maka pelajaran tersebut menjadi lebih jelas. Lalu ditambah lagi, kita mungkin tanya lagi pada orang tua di rumah. Semakin jelas. Lalu belajar lagi kelompok bersama teman yang lebih pintar, menjadi tambah jelas. Nah, demikian juga dengan Dhamma. Ketika kita mempelajarinya berkali-kali, maka kita akan memperoleh kejelasan semakin jelas, dan semakin jelas. Dan bagi Anda, Bapak Ibu, teman-teman sedama yang mungkin selama ini pernah merasa atau berpikir, aduh, Dhamma itu susah ya, dalam, sulit untuk dipahami, gitu ya, sepertinya bukan level saya. Tidak demikian, Bapak Ibu. Mungkin frekuensi ya, belajarnya saja yang masih belum banyak. Jadi kalau ada sesuatu yang dirasa masih sulit dipahami, masih belum dimengerti, itu wajar. Maka pelajarilah berulang kali topik atau hal tersebut, maka nanti akan semakin jelas. Karena Buddha sudah katakan demikian, bahwa kalau kita mempelajarinya berkali-kali, maka akan semakin jelas dari yang tadinya belum jelas. Ya, boleh dicoba. Lalu yang ketiga, manfaat apa Bapak Ibu, teman-teman sedama yang akan kita dapatkan ketika kita belajar Dhamma? Yaitu kita akan mengalami peningkatan keyakinan dan hilangnya keraguan-keraguan dalam diri kita. Ini kenapa bisa demikian, Bapak Ibu?
Karena memang dengan belajar sesuatu, dengan mengerti sesuatu, keyakinan itu akan meningkat. Bukan hanya soal perihal keyakinan akan dhamma. Ya, dalam aspek apapun. Sama halnya kembali lagi ketika kita belajar di sekolah atau dalam hal apapun dalam kehidupan kita. Sebagai yang paling gampang sekarang, mungkin Bapak Ibu ada di era kita, di era teknologi. Apalagi di masa-masa seperti ini, kita sudah mulai terbiasa melihat adanya interaksi atau pertemuan melalui online, gitu ya. Banyak jenis-jenis platform atau aplikasi yang digunakan. Nah, ketika Bapak Ibu pertama kali mungkin diundang atau diajak untuk menggunakan teknologi tersebut, ya sebutlah itu mungkin Zoom atau yang lainnya, ketika kita belum mengerti cara menggunakan Zoom, belum tahu caranya, kita akan penuh keraguan dan ketakutan untuk ikut Zoom, gitu ya. Bisa stres, bisa tegang sendiri. Tapi ketika kita mau mempelajari cara menggunakan Zoom dan kita paham, menjadi tahu, menjadi jelas cara menggunakan Zoom itu, ketika ada undangan untuk nge-Zoom, ketenangan itu hadir, ya. Kita tidak lagi punya keraguan-keraguan, kita lebih yakin untuk ikut Zoom karena kita yakin kita bisa mengoperasikan dan menggunakan platform Zoom tersebut. Nah, seperti itu juga dengan Dhamma. Ketika kita mempelajari Dhamma sesering mungkin, dengan frekuensi yang semakin baik, semakin baik, semakin baik dari setiap saat, maka kita akan punya keyakinan akan Dhamma menjadi lebih meningkat. Baik itu tentang mungkin hukum karma, manfaat berdana, praktek sila, ya, meditasi, dan hal apapun yang diajarkan, yang bisa kita pelajari dalam Dhamma, kita akan mulai mengalami peningkatan keyakinan, Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah, apa sih manfaat kita belajar Dhamma? Ini ya, justru menurut saya salah satu yang paling penting. Yaitu kita akan memperoleh pandangan benar, Sang Buddha katakan. Maksudnya bagaimana? Pandangan benar itu sama dengan pengertian benar, Bapak Ibu. Di mana ini berbicara soal sudut pandang, soal pemahaman. Di dalam ajaran Buddha, Buddha ngajarin kita tentang duka dan bebasnya duka. Ya, jadi target umat Buddha, target kita semua mempelajari Dhamma itu adalah untuk mencapai, untuk merealisasi bebasnya duka, terbebas dari duka. Dan untuk terbebas dari duka, Sang Buddha katakan, itu ada caranya, yaitu jalan mulia beruas 8. Alias ada 8 hal yang harus kita lakukan. Di mana aspek pertama dari jalan mulia beruas 8 ini adalah pandangan benar atau pengertian benar. Ya, tanpa pandangan atau pengertian benar ini, tidak mungkin 7 hal lainnya bisa kita lakukan dengan benar. Karena segala apa yang kita lakukan itu tergantung dengan apa yang kita mengerti dan apa yang kita jadikan sebagai sudut pandang kita. Kalau kita, contoh nih, memiliki pandangan bahwa berbohong demi kebaikan itu boleh, maka kita mungkin akan sering melakukan kebohongan dengan alasan ini demi kebaikan. Tapi secara hukum kebenaran, kebohongan tetap kebohongan. Apapun alasan dibaliknya, kebohongan tetaplah sebuah kebohongan, ya, bukan sebuah kebenaran. Seperti itu. Nah, karena sudut pandangnya yang berbeda, maka menghasilkan satu aksi yang berbeda. Oleh karenanya, pandangan itu menjadi penting untuk dibenahi pertama kali, untuk dapat nanti merealisasi jalan mulia beruas 8 secara sempurna untuk ketujuh aspek lainnya. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan pandangan benar adalah dengan belajar Dhamma. Ya, dengan mempelajari Dhamma, kita akan mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sehingga kita bisa nantinya melaksanakan hal-hal dalam praktik Dhamma itu sesuai dengan mana yang benar. Seperti itu. Sebagai contoh pentingnya pandangan benar, Bapak Ibu, teman-teman sedama dimanapun Anda berada. Ada seandainya 2 orang ingin melakukan sebuah kebaikan. Kebaikannya sama persis. Sebutlah saja dia melakukan dana, ya, berdana kepada seorang anggota sangga, sebut saja begitu, seorang biku atau seorang bante, dengan nominal dana yang sama, ya, anggaplah mungkin sama-sama 500.000. Lalu kepada bante yang sama, di lokasi yang sama, pada hari dan waktu yang sama. Pertanyaan saya, apakah kedua orang ini akan memperoleh karma baik yang sama? Saya yakin Bapak Ibu semua jawab, oh belum tentu. Nah, kenapa bisa belum tentu Bapak Ibu? Karena kita tahu, karena kita pernah belajar nih, bahwa ternyata yang menentukan karma itu bukan sekedar aksinya, tapi cetana atau kehendak atau niat dari si pelakunya. Itulah yang menentukan karmanya baik atau tidak baik. Dan ternyata kita bisa punya cetana yang baik kalau kita mengerti bahwa yang menentukan itu adalah cetana, adalah niat. Dari mana kita tahu bahwa yang menentukan adalah niat? Kalau kita pernah belajar. Ya, dan itu terjadi kepada dua si pendana tadi. Yang pertama si A itu sudah sering belajar Dhamma. Dia sudah mengerti bahwa yang menentukan karma baik adalah cetana yang baik. Si B adalah orang yang tidak pernah belajar Dhamma. Dia hanya punya prinsip dalam hidupnya, yang penting saya kan buat baik. Yang penting saya kan buat baik. Nggak pernah mau diajak belajar Dhamma. Yang penting kan saya buat baik. Cukuplah, nggak usah lah banyak-banyak teori. Yang penting kan kita praktek gitu. Ini gayanya gitu loh. Alibi, alasan untuk dia menghindari belajar Dhamma.
Sehingga dia tidak memahami bahwa di balik perbuatan baik itu harus ada cetana yang baik, cetana yang benar. Sehingga ketika beraksi berdana tadi, yang si A itu punya cetana yang benar. Dia berdana dengan kehendak ingin melepas kemelekatan dan ingin menunjang kehidupan sangga. Tapi si B yang tidak pernah belajar dhamma, dia berdana dengan cetana yang keliru. Dia berdana dengan niat, semoga Bante ini mengenal saya. Semoga Bante ini lebih menghargai saya. Kalau Bante ini ceramah, nama saya disebut-sebut. Semoga saya lebih dianggap, pendapat saya lebih didengar, dan lain sebagainya. Ini niatnya dia. Nah, dengan kedua niat yang berbeda ini, karena pemahaman mereka akan dharma berbeda, karena keduanya punya frekuensi belajar dharma yang berbeda, nah, akhirnya mereka mendapatkan apa? Karma yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, nah, disinilah kita bisa melihat bahwa ternyata untuk berbuat atau untuk praktik dhamma itu butuh yang namanya belajar dharma terlebih dahulu. Butuh pariyati dulu, baru kita bisa pati-pati, Bapak Ibu. Ya, dan setelah pati-pati baru bisa nanti patiweda, ya, mencapai hasil dari praktik. Jadi ini bukan pilihan, karena kita sering ada di keadaan yang seolah-olah memilih. Yang penting kan belajar dhamma, yang penting kan praktik dhamma, ya. Orang-orang yang lebih suka berbuat baik dan malas belajar menggunakan alasan praktek dan tidak harus belajar, gitu. Dan sedangkan ini sebenarnya bukan pilihan, ini adalah satu kesatuan. Jadi bukan atau, tapi dan. Ya, belajar dan praktik dharma. Ini satu kesatuan. Praktik kita baru bisa benar, baik secara ucapan benar, mata pencaharian benar, perbuatan benar, konsentrasi benar, daya upaya benar, dan hal lainnya, itu baru bisa benar kalau kita mengetahui syarat-syarat dan ciri-ciri perbuatan benar. Syarat-syarat dan ciri-ciri ucapan benar. Dari mana mengetahui syarat dan ciri-ciri yang benar tersebut? Ya, dari belajar. Ya, makanya dikatakan dengan belajar dhamma memperoleh pengertian dan pandangan benar. Baru kita bisa melakukan 7 aspek lainnya dalam jalan nomor 8 itu dengan benar. Ya, ini manfaat yang kita peroleh yang keempat dari belajar dhamma, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu lebih semangat lagi ya untuk dapat belajar dhamma. Apalagi sekarang kita memperoleh banyak kemudahan bisa belajar dhamma kapanpun dan dimanapun melalui berbagai platform ya. Dan yang kelima, Bapak Ibu, yang terakhir Sang Buddha katakan, manfaat belajar dhamma adalah kita akan memiliki ketenangan batin, memperoleh ketenangan batin. Apa pentingnya? Apa manfaatnya, Bapak Ibu? Ya, hidup ini kita perlu tenang, Bapak Ibu, karena hidup ini ingin bahagia. Kalau kita ingin bahagia, maka batinnya harus tenang, Bapak Ibu. Kalau batin Bapak Ibu teman-teman sedang tidak tenang, tidak mungkin memperoleh atau merasakan bahagia. Ya, coba Bapak Ibu asalnya lagi gelisah atau mungkin lagi marah atau mungkin lagi bergejolak batinnya, pasti kebahagiaan itu jauh, ya kan? Tapi kalau kita ingin bahagia saja, minimal kita dapat tenang saja, ya, nggak banyak gangguan dalam hidup kita, kita sudah bisa merasakan kebahagiaan kecil, ya. Nah, ketika kita bisa memperoleh ketenangan batin, barulah kita bisa merasakan hidup bahagia. Kita bisa memperoleh ketenangan batin kapan? Salah satunya adalah ketika kita belajar dhamma, Bapak Ibu, Sang Buddha katakan. Ya, dengan belajar dhamma kita memperoleh manfaat ketenangan batin. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita mempelajari dharma, kita akan punya banyak pengetahuan. Dengan punya banyak pengetahuan, kita mengetahui banyak sebab dan banyak solusi. Dengan banyaknya pengetahuan sebab dan solusi, kita lebih tenang dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi. Sebagai contoh, ya, ketika Bapak Ibu, teman-teman sedama, saatnya kita mengalami gangguan ekonomi, ya, atau kehilangan sedikit penghasilan, atau mengalami kerugian, atau bahkan sakit, atau hal buruk lainnya, ketika kita sudah belajar dhamma, kita sudah mengerti dhamma, ini kadang-kadang lebih bisa disikapi dengan sedikit lebih tenang, ya, bahkan dengan banyak yang lebih tenang dibanding orang-orang yang tidak mengenal dhamma. Dia akan mulai berpikir dan memahami, oh, ini pasti ada sebabnya. Kenapa saya menerima dan bukan orang lain yang terima hal seperti ini, hal buruk ini? Karena pasti saya pernah menanam benihnya di kehidupan sebelumnya atau di waktu saya yang lain, sehingga saya menerima buahnya, ya. Dan dengan saya memahami ini, dengan kita memahami sebab ini, Bapak Ibu, kita juga lebih tenang, ya sudah. Ya, ini memang bagian dari saya terima saja. Toh, kalau saya pun tolak, dia tetap akan hadir dalam hidup saya. Karena kita sudah mengerti, karma tidak mungkin bisa kita hindari. Yang kedua, kita mengenal hukum anicca, karena kita sudah belajar. Oh, semua hal juga akan berubah dan berlalu. Hal buruk ini pun juga akan berlalu. Lalu kita mengenal juga tentang seandainya UPK, ketenangan batin. Ya, dengan menerima hasil buruk ini, kita juga tidak terlalu larut dalam kesedihan. Kita dapat menyeimbangkan batin kita. Kita juga sudah mengenal bagaimana dasar-dasar meditasi, bagaimana memusatkan konsentrasi dan mengendalikan pikiran. Sehingga ketika hal ini datang, kita dapat lebih tenang dalam mengendalikan pikiran kita
menyikapi kondisi buruk yang sedang kita dapat atau kita terima. Nah, inilah kelebihan-kelebihan sebagai contoh ketika kita tidak punya pengetahuan dhamma, kita akan lebih mudah memperoleh ketenangan batin, sehingga walaupun kejadian buruk sedang menimpa, kebahagiaan itu masih dapat kita rasakan. Ataupun kejadian buruk itu tidak terlalu membuat kita menderita lebih banyak atau lebih dalam. Ini keunggulannya. Sebagai contoh realitas sehari-hari nih, kalau kita punya pengetahuan, kita bisa tenang. Karena kita punya solusi yang kita pegang. Ya, contoh Bapak Ibu, seandainya seorang yang mengerti cara membenarkan AC yang rusak. Ketika AC Bapak Ibu teman-teman sedang rusak, karena Bapak Ibu sudah pernah belajar cara menangani AC yang rusak, akan lebih tenang. Walaupun AC-nya rusak, Bapak Ibu tenang-tenang saja karena tahu cara ngeceknya, tahu cara memastikannya, bahkan mungkin tahu cara membenarkannya. Berbeda responnya atau apa yang dialami oleh orang yang tidak mengerti tentang AC. Ketika AC-nya rusak, mungkin paniknya berlebihan. Ya, dia tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus ngecek di bagian mana, dan tidak tahu harus merespon seperti apa. Karena dia tidak punya pengetahuan tentang AC. Berbeda dengan orang yang punya pengetahuan tentang AC. Atau pengetahuan tentang mesin mobil. Ya kan, ketika mobil mogok, nah yang ngerti tentang mobil akan sedikit lebih tenang menghadapi kondisi itu dibanding orang yang tidak mengerti tentang mesin mobil. Ya, demikian juga untuk hal-hal yang lainnya Bapak Ibu. Karena pengetahuan menghadirkan banyak opsi solusi di dalam pikiran kita. Dengan kita mengetahui langkah-langkah solusi itu ketenangan lebih bisa kita punya. Dan ketika kita punya ketenangan, maka kebahagiaan lebih mudah untuk kita rasakan. Inilah manfaat kelima dari belajar dhamma. Setelah kita mengetahui 5 manfaat ini Bapak Ibu dari belajar dhamma, teman-teman sedhamma, tentu saya berharap Bapak Ibu teman-teman sedhamma dimanapun berada semakin punya motivasi ekstra, semakin punya upaya lebih untuk senantiasa mencari sumber-sumber dhamma, baik melalui bacaan, ya, melalui artikel atau buku, melalui video seperti ini, mungkin melalui Dhamma Talk atau melalui kegiatan kursus dan pelatihan dan berbagai cara lainnya. Kita yang menjemput bola, kita yang mendekatkan diri kita akan pengetahuan dhamma. Ya, kita yang mencari guru-guru dharma, mencari sumber-sumber dharma agar pengetahuan kita senantiasa bertambah dari waktu ke waktu untuk menunjang praktik kita menjadi lebih baik dan benar dari waktu ke waktu. Karena kalaupun praktiknya sudah baik tapi tidak dilandasi dengan pandangan benar, maka dia menjadi praktik yang tidak benar atau salah. Sedangkan perbuatan itu harus benar. Di jalan mulai bros 8 adalah perbuatan benar, bukan sekedar baik. Ya, nah kalau baik belum tentu benar. Yang saya contohkan sebelumnya kan, sudah baik dia berdana, tapi karena cetananya, pandangannya tidak benar, maka tidak menjadi perbuatan benar. Ya, karena aksi dinilai dari kehendak. Gitu. Yang perlu kita benahi terlebih dahulu adalah kehendaknya. Agar kehendaknya bisa senantiasa benar, maka kita perlu memperbanyak wawasan dharma kita. Untuk memperoleh wawasan dharma yang banyak, Bapak Ibu teman-teman sedhamma tentu perlu ya meluangkan waktu dan tenaga untuk belajar dhamma. Mudah-mudahan dengan keadaan sekarang yang jauh lebih mudah untuk kita memperoleh akses dhamma, Bapak Ibu dengan motivasi tambahan itu dapat memaksimalkan keadaan ini, punya pengetahuan dhamma yang senantiasa bertambah dari waktu ke waktu, punya semangat belajar, semangat berpraktik dhamma dari waktu ke waktu yang selalu meningkat hari ke hari. Itu saja Bapak Ibu teman-teman sedhamma, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan secara singkat pada kesempatan ini dapat dipahami, dapat dipraktikkan, dan dapat memberi manfaat bagi Bapak Ibu teman-teman sedhamma semuanya dimanapun berada. Dan hasil dari pembelajaran dhamma dan praktik dhamma Bapak Ibu dapat membuahkan buah kebahagiaan, buah kejayaan, buah kesejahteraan, serta kesehatan untuk Anda semua di kehidupan ini maupun di kehidupan yang berikutnya, hingga terrealisasinya pembebasan duka atau nibbana. Saya Randi Tunggeleng, terima kasih Bapak Ibu. Terimalah salam dalam dhamma dari saya. Namo Buddhaya.